Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah adalah salah satu tempat kita bersama keluarga untuk berbagi, untuk beribadah, dan untuk melakukan apapun di setiap kita selesai melakukan pekerjaan. Walaupun kunci hidup bahagia itu berasal dari diri sendiri, tapi di dalam rumah, suasana di dalam rumah juga sangat mempengaruhi kebahagiaan keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Kebahagiaan dalam rumah merupakan rahmat dan berkah dari Allah yang senantiasa dititipkan kepada malaikat rahmat untuk kita yang tinggal di rumah. Dan ternyata tidak semua rumah loh yang didatangin oleh malaikat rahmat. Apakah rumah kita adalah salah satunya? Baiklah, mari kita lihat 5 ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat rahmat. Yang pertama, rumah yang sering dipakai untuk berzikir kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah, kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Kalau kalian mau rumah kalian selalu dikunjungi oleh malaikat, yuk berbanyak zikir selepas sholat ataupun dalam kondisi waktu yang senggang. Ayo kita berbanyak zikir. Yang kedua adalah rumah yang dijadikan tempat sholat. Tentu rumah yang dijadikan tempat sholat merupakan salah satu dari ciri rumah yang senantiasa didatangi oleh malaikat rahmat. Karena sholat merupakan tiang agama dan sholat adalah salah satu ibadah yang memang dihisab pertama kali. Jadi sholat juga adalah merupakan ibadah yang paling utama. Dan rumah yang dijadikan tempat sholat ataupun ibadah yang lain ini akan memberikan cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ada Rasulullah SAW sholat malam, dan jika hendak sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Ada juga hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Kemudian para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Untuk lebih baiknya, di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat khusus untuk sholat yang bertujuan agar kita lebih menjaga kebersihan, menjaga kehusyuan ketika kita sholat. Ciri yang ketiga adalah rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan oleh setan-setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan syaitan-syaitan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Coba bayangkan kalau di rumah kita, tempat kita selalu berada, tidak ada keberkahan sekalipun dan hanya ada kehadiran syaitan-syaitan, bagaimana keadaannya sungguh tidak bisa dibayangkan kan? Naudzubillah min dzalik ya. Ciri yang keempat adalah rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas, apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca sholawat? Ya, jelas. Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali-kali lipat untuk para pembacanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, kalau orang bersolat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu, hendaklah dilakukan
meski sedikit ataupun banyak. Untuk ciri rumah yang terakhir yang sering didatangi oleh malaikat adalah rumah yang sering dikumandangkan adzan. Adzan dipergunakan memang sebagai pemberitahuan waktu untuk sholat. Namun kalimat adzan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah dapat mengusir setan ataupun jin. Demikian 5 ciri-ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Semoga rumah kita termasuk dari salah satu yang mendapat limpahan rahmat dan keberkahan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat kalian yang udah mendengarkan sampai akhir, terima kasih dan semoga keberkahan untuk kita semua. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.